waktu yang tepat, saya persilakan kepada Ibu Dwi Permatasari selaku CEO dari Bali Organics. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih kepada Bapak Agung. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Dinas Pertanian Kalsel ya. Selamat datang di Bosfresh. Selamat datang di tempat usaha kami. Selamat datang di Bali. Di mana hotelnya? Nyaman? Bosfresh yang di produk pemasaran dan pasca olahan produk hasil dari pertanian. Mungkin bisa dibantu next. Ada komentar? Ya. Nah, di sini kita fokusnya dari komoditas hortikultura, buah, sayur yang kita ambil dari kemarin kan sudah ke Goblek ya. Nah, di sana kitchen kita. Jadi di desa Goblek itu dulu kami mengambil produk panenan. Pertama kali kami memulai dengan produk kentang. Kenapa kita produk kentang? Tadi saya sudah sempat bicara sama ibu, karena satu daya simpannya lama. Terus yang kedua untuk proses olahan pasca panennya dia sedikit, tidak perlu cuci, tidak perlu banyak lah gitu. Jadi kenapa saya mencoba untuk mulai dengan satu komoditas, karena saya percaya bahwa kalau kita fokus dulu menjual satu komoditas, kita tahu target pasarnya, baru kita mencoba untuk di satu varietas lain. Nah, pada saat kita memulai untuk kentang, karena daya simpannya lama, terus cara prosesnya juga gampang, terus cara penyimpanannya juga aman, nggak perlu di-chiller, nggak perlu kita keluarin biaya untuk beli chiller dan yang sebagainya dulu secara pemula. Kita simpan di suhu ruangan aja, kita udah bisa jualan kentang kok, gitu biasanya. Nah, jadi kita mulai dari petani dulu, setelah itu melalui koperasi petani muda keren. Jadi beberapa petani masuk bergabung di koperasi petani muda keren untuk kita bantu, terus kita berkolaborasi untuk melakukan hilirisasi dari hasil olahan hasil panen. Beberapa komunitas yang tidak cuma 1, 2, 3, 4, tapi banyak pasar yang mau cari komunitas yang lain. Nah, fungsinya adalah kita berkomunitas, kita berkolaborasi. Jadi di sana di komunitas kita tahu, oh petani di daerah ini berfokus untuk hortikultura seperti di Goblek. Oh petani di Bali kemarin misalnya berfokus untuk produksi beras organik. Ada yang produksi kakao, ada yang produksi hidroponik, aquaponik, mangga, minti dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa petani yang kita serap hasil olahan pasca panennya dan kita hilirisasi ke pemasaran seperti supermarket, online dan juga retail. Bisa dibuka next. Nah ini gambaran aja, kemarin udah main-main ke Goblek ya. Gimana nanam spinach? Nanam spinach. Nah jadi di Goblek adalah salah satu kita paling besar mengambil produk hortikultura itu di petani muda keren Goblek, karena memang petani muda keren Goblek datarannya itu tinggi, jadi menghasilkan produk-produk hortikulturanya itu bagus sekali, dan yang paling penting mereka organik sistem budidayanya. Jadi kalau misalnya untuk hortikultura kita memang fokus ngambil semua produk olahan hasil panennya itu di petani muda keren Goblek, seperti kol, kubis, wortel, cabai dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah ini dia titik kumpul koperasi petani muda keren. Nah jadi titik kumpulnya itu adalah petani akan mengumpulkan semua produk hasil panennya itu di titik kumpul. Di titik kumpul itu kita cek, kita timbang, kita listing. Jadi contoh ada satu petani namanya Begini Suwardita, dia ada panenan brokoli, kita cek produknya, kita sortasi langsung di sana. Jadi sampai di packing house kita cuma double checking aja, kita double sortasi sebelum kita packing kemas untuk masuk langsung ke pasar. Nah di titik kumpul ini biasanya kita melakukan sortasi seperti grading produk, lalu kita cek produknya bagus atau tidak. Jadi di depan petani kita edukasi, kedepannya tidak boleh lagi panen yang ukuran segini ya, karena nggak mau nih di pasar diambilnya produknya yang seperti ini. Karena kalau misalnya kadang ada wortel yang bentuknya terlalu gendut atau miring atau produknya bengkok dan lain sebagainya, sebenarnya itu kita bisa ambil, tapi ke depan perlahan kita edukasi para petaninya untuk tidak mengirim produk seperti itu. Mungkin waktu itu kita coba pertama kali ada dari 1-2% produknya yang cacat seperti itu, tapi kita edukasi kembali ke petaninya kalau kita tidak bisa jual, tapi hari ini kita tetap ambil, dan seiring berjalannya waktu sampai sekarang petani kita sudah luar biasa menghasilkan produknya lebih baik, lebih bagus, sehingga harganya juga bersaing di harga pasar. Bisa di next. Nah strategi pemasaran dari Bosfresh sendiri, kita mulai di awal menggunakan sosial media saja online. Nah karena seiring berjalannya waktu, setiap tahun sosial media itu berubah-ubah. Kalau dulu di tahun 2018 Instagram lagi hype-hype-nya, semua orang pakai Instagram karena ada filter ya.
Benar ya? Yang ibu-ibu mungkin download Instagram karena ada filter cantik itu kan ya. Nah, kalau saya Instagram pakai jualan. Jadi Instagram dulu lagi hype-hype-nya, di sana kita ada momentum waktu itu ada paketan brandnya produk, tapi kita pilih produk apa yang mau kita jual pertama kali di Bosres. Begitu yang tadi saya sampaikan, kita coba untuk jualan kentang, kita buat Instagram story, kita highlight, kita edukasi apa adding value yang kami miliki sehingga mereka mau beli kentang. Kita semua orang jualan kentang, semua orang nanam kentang, semua orang bisa beli kentang di pasar, tapi gimana caranya customer supaya mau beli kentang di tempat kita. Nah, kita edukasi petaninya, kita buat sneak peek di highlight dengan cara petaninya kita mereka menanam kentang yang akan kami jual itu dengan sistem natural farming atau organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Di sana Instagram story itu sangat banyak sekali viewersnya waktu itu karena kita langsung main ke farm, kita langsung story petaninya dari melakukan panen, proses, perawatan, pembibitan, ada highlightnya, bisa cek mungkin ya di Instagramnya @goals.fresh. Di sana kita pertama kali kita menggait customer dan melakukan branding dengan cara kita memberikan edukasi ke customer gini loh, kadang semua orang beli produk kentang tapi mereka tidak tahu pohon kentang itu gimana sih bentuk dari kentang di kebun itu, kadang mereka tidak tahu. Nah, secara tidak langsung kita punya added value sendiri dengan cara kita secara tidak langsung kita soft selling. Kita berjualan kentang dengan memiliki story dan informasi bahwa produknya ini dijual dengan metode farming organik, sehingga banyak yang mau beli, banyak yang mau coba testing. Waktu itu kita pertama kali kirimnya ke restoran dengan yang oke seperti itu. Nah, setelah kita kita nggak bicara dulu tentang website, karena kalau misalnya berbicara sebagai pengusaha pemula, buat website itu mungkin agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi kita pertama kali dulu mainnya di Instagram aja. Setelah itu kita mulai masuk menggunakan WhatsApp. Bapak-bapak ibu sekalian semuanya pakai WhatsApp di sini? Pakai WhatsApp? Ada yang tidak pakai WhatsApp? Bapak tidak pakai WhatsApp? Oh, pakai. Semua pakai WhatsApp? Oh, bapak pakai WhatsApp? Pakai WhatsApp. Oke, nanti semua orang pakai WhatsApp. Nah, di situ kita mulai untuk cari customer juga melalui WhatsApp. Mungkin bisa next. Di WhatsApp kita menggunakan sistem broadcast. Nah, di Instagram dulu sebenarnya seiring berjalannya waktu, kalau di tahun 2018-2019 kita bisa tepat sasaran untuk cari customer. Di tahun 2002, setelah COVID di tahun 2023 sampai 2024, Instagram bukan lagi sebagai tempat untuk kita mencari customer, karena daya beli mereka itu di Instagram paling lebih sedikit atau turun. Mereka lebih suka sekarang scrolling Instagram itu melihat produk yang menarik, konten-konten yang menarik seperti itu. Karena semua orang nge-iklan, semua orang nge-ads, semua orang di Instagram sosial media itu nge-scrolling banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk Instagram menurut saya di tahun 2024 untuk jualan kurang efisien. Jadi kita tidak bisa pakai pelanggan di sana, tidak bisa pakai customer di sana. Mungkin kalau misalnya kita melakukan branding, deskripsi produk, caranya produk itu diolah, contoh ibu-ibu sekalian jualan brokoli, kita buat olahan masakan brokoli sehat seperti ini, mungkin itu lebih ke konten, lebih ke branding. Tapi kalau untuk jualan, kita masih menggunakan cara menggunakan WhatsApp, kita bisa masuk ke platform sosial media yang lainnya. Begitu. Bisa di next. Nah, di sini ada online retail Dosbox by Bosres. Nah, di sini kami website mulai dari tahun 2018. Di tahun 2018 sampai 2019 kita membuat website karena memang permintaan pasar setelah kita mencoba selling di Instagram, seperti yang tadi saya sampaikan, Instagram banyak banget, hype banget di tahun 2018. DM Instagram itu full, sampai handphone lumayan tidak bisa gitu. Jadi kita buatkan cara pemasaran yang lebih simpel, lebih efektif, jadi orderannya bisa lebih masuk dengan menggunakan website bosres.com. Keunggulan dari website kami, di sini kami menginformasikan kepada para customer atau end user brokolinya berasal dari mana, ditanam oleh siapa, ditanam dengan sistem yang bagaimana, begitu. Jadi di website selain customer cuma mau belanja produk, mereka jadi teredukasi bahwa petani ini bisa mampu menghasilkan brokoli yang organik, yang terpadu dengan sistem seperti ini. Jadi mereka langsung teredukasi
brokolinya kayak gitu. Jadi satu step, satu aplikasi aja mereka bisa langsung teredukasi bahwa brokoli ini berasal dari sini, ditanam dengan sistemnya bagaimana. Begitu, bisa dibantu teks. Nah ini kita lihat aplikasinya. Nah ini contoh dari website kami. Ada brokoli, kelapa, jagung, kol dan lain sebagainya. Kalau di online kita jualannya per gram. Kalau misalnya untuk hotel restoran kami kita jualnya per kilo VGS. Nah ini bentuk packingannya menggunakan box seperti ini kita deliver. Kurir juga delivery menggunakan box karton seperti ini. Begitu. Bisa di next. Nah yang seperti tadi setelah di Instagram kita masuk menambah ke broadcast by WhatsApp. Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah jualan menggunakan WhatsApp? WhatsApp bisnis. Iya. Nah, kalau WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis beda. Kalau WhatsApp bisnis dia fitur broadcastnya bisa lebih banyak. Kalau WhatsApp biasa broadcastnya minimal cuma 5 dan itu 30 orang gitu. Nah, ada broadcast by WhatsApp. Nah, keunggulannya kita mulai sebagai pemula menggunakan platform-platform yang ini aja, yang gratis aja gitu, yang kita bisa gunakan secara gratis gitu. Kalau misalnya menggunakan website itu kita harus mengeluarkan budget dulu, harus ada bayar domain, bayar dan lain sebagainya. Cuma strategi awal untuk berwirausaha sebagai pemula dan kita hemat untuk kantong, kita gunakanlah platform-platform yang sudah ada untuk berjualan. Cuman sekarang gimana strateginya, gimana cara penawarannya aja, lebih seperti itu. Nah, broadcast by WhatsApp kita menggunakan daftar siaran. Di sini ketimbang kita ngiklan di Instagram dibandingkan kita broadcast by WhatsApp, itu jauh lebih tepat pasaran itu menggunakan WhatsApp broadcast. Kenapa? Karena mereka mengirim pesan. Di sana kita bisa nyetor. Hari ini kita lagi panen pokcoy organik gitu misalnya. Habis itu kita bisa isi gambar di sana. Setelah tidak langsung, mereka tahu loh, mereka semua orang tahu pokcoy. Tapi kalau mereka setiap hari di broadcast diingetin bahwa kita ada sesuatu hal yang baru panen, mereka pasti akan penasaran. Kok mereka konsisten ya ngabarin kita? Mereka konsisten banget loh ngabarin kita. Berarti secara tidak langsung, padahal itu pesan siaran. Secara tidak langsung, kita sebagai customer diingat nih untuk beli produk walaupun kita cuma nge-scrolling aja gitu. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, seiring berjalannya waktu menggunakan WhatsApp broadcast itu jauh lebih tepat sasaran, langsung dapat customer ketimbang kita di Instagram sekarang. Karena banyak yang iklan, nge-ads dan lain sebagainya, banyak yang scrolling. Mungkin customer kita iklan banyak-banyak, punya budget iklan, customer cuma ngeliat visit aja Instagram kita tanpa jadi transaksi. Mungkin minggu depannya lagi baru transaksi karena ingatnya bahwa kita jualan di sana, mereka cuma ingat bahwa di Bosros jualan sayur, udah deh nanti aja belinya. Lebih seperti itu. Beda-beda daya pola beli dari customer seiring perjalannya waktu. Bisa dibantu next. Nah, baik Facebook dan Instagram, Bapak Ibu sekalian sudah pernah ada yang berjualan melalui Facebook? Instagram? Ada? Jualan apa Bu? Sayur? Beras. Oh beras. Ibu pakai apa? Facebook apa? Meta? Atau Facebook biasa? Biasa itu mungkin soalnya kayak Instagram juga ada akun sendiri. Iya. Kalau sekarang bagusnya di tahun 2024 sekarang Facebook dari Meta dia terhubung sama Instagram. Jadi kalau ibu create namanya account bisnis, di sana ibu input katalog, secara tidak langsung di Instagram dia ada shopnya. Gitu. Cuman download aja aplikasi Meta, terus didaftarkan di sana komoditasnya apa, terus KTP-nya ibu dan lain sebagainya. Nanti Meta akan bantu. Misal contoh ibu buat Insta Story di Facebook Meta, nanti di Instagram dia akan muncul produknya, deskripsi produk. Jadi tidak 2 kali. Kalau dulu kan kita input Instagram dulu, baru ke Facebook gitu ya. Kalau sekarang dia udah connect menggunakan satu email. Tapi email Instagram dan juga email Facebook harus sama. Habis itu kode pemilik dari toko, biasanya toko seller, itu dikomunikasi lagi menggunakan KTP dan harus sama penggunanya, kredit dan lain sebagainya. Kalau dulu kita kan satu-satu tuh lumayan capek, pegel. Kalau sekarang dia udah connected menggunakan Meta Business. Itu bisa dicoba. Oke, next. Instagram, branding. Nah, selain kita bisa menggunakan Facebook dan Instagram, kita juga tidak lupa untuk memberikan fresh testimony. Kalau di awal kita berbisnis, penting banget sebenarnya fresh testimony itu. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung membangun kepercayaan dengan customer menggunakan fresh testimony. Walaupun kita info boleh nanti kalau
Instagram kita nanti kedepannya ada potongan berapa gitu, ada emoji berapa nih kalau tag produk kita berapa. Tapi secara tidak langsung mereka membagikan kesan, mereka berbagi tempat kita. Mungkin dimulai dari 1, 2, 3 orang, tapi sampai sekarang yang nge-tag jadi lebih banyak kan experience-nya. Lumayan potongan 5.000, misalnya mereka belanja nih cuma 75.000, ada potongan 5.000 itu lumayan banget gitu. Bisa di saving, bisa di deposit atau diberikan produknya. Bisa di next. Proses testimoni. Nah, ini ada beberapa promo-promo. Jadi kalau misalnya mau adain diskon gitu, kita biasanya kalau Shopee, Tokopedia, Marketplace kan ya ada 99, 66, 55 di tanggal-tanggal yang sama. Kalau kita biasanya di akhir bulan kita ada promo-promo seperti paket bundling, promo produk, diskon belanja, terus kita ada undi poin. Siapa customer di bulan Oktober yang belanja paling banyak nominalnya, nanti kita kasih hadiah panci misalnya. Jadi kita apresiasi tuh customernya bahwa selama 1 bulan mereka menjadi langganan kita dengan membeli produk yang paling banyak di Bossclass. Biasanya kita ada undi-undian seperti itu di Instagram. Nanti customernya kita pakai wheels, kita undi di sana. Customer yang paling banyak belanja nanti kita bisa beri hadiah. Setelah tidak langsung kita juga berikan apresiasi kepada mereka bahwa mereka udah percaya produk untuk berbelanja di tempat kita. Gitu. Bisa di next. Nah, lanjut setelah di online, kita mulai masuk ke B2B, B2C, FT dan mereka. Tantangannya ada beda lagi, kesulitannya ada beda lagi. Kalau ke bisnis to bisnis, itu kita kekurangannya apa Pak Ibu? Kalau ke bisnis to bisnis, kekurangannya pembayarannya lama. Jadi kalau misalnya customer online, kita jualan sekarang, transfer dulu, baru kita kirim barang kan, enak ya, cash di depan ya. Tapi kalau kita kirim ke B2B, bisnis hotel restoran itu TOP-nya ada sampai 30 hari, 42 hari, paling cepat 28 hari. Jadi kalau misalnya sebagai pemula kita juga dulu belum berani main ke B2B hotel restoran dan kafe, padahal banyak banget yang datang karena di Bali banyak berfokus untuk hotel-hotel suka pakai menggunakan produk organik, tapi kita belum berani ambil dulu karena kita mempertimbangkan TOP-nya terlalu lama dan kita masih fokus untuk membangun customer online kita. Nah begitu, bisa di next. Oke, nah ini role bisnisnya. Jadi kita supply melalui marketing, lalu kita order mereka produk fulfillment dan juga langsung ke bisnis to bisnis. Kita supply ke hotel, restoran dan juga kafe. Bisa dibantu next. Nah ini kita supply di Windham Hotel Group, Rokesan salah satu unit bisnisnya. Terus ini hotel-hotel yang ada di Bali yang kita sudah supply produk ke Bali Grand Store, B2B kita, Remix dan juga Astor Hotel Group. Cuman keuntungannya sebenarnya bahasanya kalau kita jualan ada plus minusnya gitu. Kalau di hotel harganya bagus, terus barangnya diterima tanpa kita harus packing, maksudnya bahasanya gelondongan gitu tanpa ada proses lain karena dia langsung olah. Cuman kekurangannya itu aja, harus sabar menghadapi pembayaran yang sangat lama itu gitu. Cuman gampang kalau kita kirim ke hotel restoran kafe gitu, cuman panen terus kita cek produknya bagus atau enggak, terus udah tinggal kirim, nggak perlu packing, nggak perlu timbang, nggak perlu sortir, terus nggak perlu cuci dan lain sebagainya karena dia prosesnya di sana sendirian. Mereka proses cuci di sana, mereka proses potong di mana, sebagian rupa ya sebelum mereka di sana. Itu sih kelebihannya kalau kirim ke hotel. Bisa di next. Nah ini contoh kita melakukan sortasi. Ini kita meeting dengan salah satu supermarket Grand Laki yang baru buka kemarin di Bali. Tahun lalu ya juga buka tahun lalu di Bali. Kita dicari, kita diberikan peluang sangat bagus dengan supermarket. Tapi memang ada yang sudah pernah mengirim produk ke supermarket, bukan cuma sayur. Ibu, iya, produk apa? Selada. Boleh Bu sharing-sharing Bu, gimana pengalamannya kirim ke supermarket Bu, biar teman-teman yang lain juga lihat dari sudut pandang Ibu, lihat juga ke sudut pandang saya. Ada apa lagi? Oh nanti aja, boleh. Nanti ya Bu ya, saya tanya jawab sama Ibu. Nah, jadi kalau misalnya ke MT, kita brokoli ukurannya harus konsisten, 1 kilo isi 2. Terus contoh tomat 500 gram harus isi
4 sampai 5 biji, harus konsisten. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari hasil produk petani kami, yang grade yang seperti itu lumayan tidak terlalu banyak, karena kan size-nya kita harus ambil serap semua A, B, C itu kita harus serap. Setelah kita sortasi untuk pengiriman ke supermarket dengan grade yang super, ternyata PR juga, kita harus melakukan sortasi, kita harus melakukan grading. Seperti zucchini 500 gram harus 2 biji. Kadang ada yang 460 itu PR juga. Nah, jadi kalau misalnya mau kirim ke MT harus siap dengan kualitas, siap dengan grading yang bagus, dan juga kemasan packaging yang siap untuk di-compare dengan supplier-supplier yang lain. Sama juga kekurungannya TOP-nya 30 hari seperti B2B yang lain-lainnya. Bisa di next. Nah, ini kita masuk ke Modern Trade, kita supply lagi Tiara Bintang Supermarket dan juga Pepito di Bali. Pepito cabangnya banyak, Bintang Supermarket cabangnya 3, Tiara cabangnya 3. Itu kita supply, dan juga seperti sayur, buah berupa dengan packaging yang tadi Ibu Bapak sekalian lihat di bawah. Bisa di next. Nah, ini kita melakukan sortasi strawberry. Packagingan strawberry-nya 250 gram sesuai dengan permintaan mereka, menggunakan mika yang seperti ini. Gradingnya bisa besar. Jadi 250 gram itu isinya 7 sampai 8 strawberry grade A. Kalau misalnya yang kecil-kecil grade B paling 10 sampai 12. Nah, mereka hitung. Contoh kita kirim ke Pepito, mereka maunya 1 mika strawberry isinya 6 sampai 7 buah. Kalau enggak, itu bisa ditolak. Rugi di pengiriman, terus rugi packing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jadi PR juga buat kita untuk lebih hati-hati mengirim produk karena kualitas supermarket nggak main-main. Bisa dibantu next. Nah, ini dia contohnya. Setelah kita konsultasi di sana mereka mau konsultasi lagi. Gitu. Kita merasa bahwa produk yang kita berikan itu udah bagus, baik, bersih. Di sana mereka konsultasi lagi. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa produk kita baru pertama kali ngirim. Pertama kali kita kirim beberapa produk ada yang balik, beberapa produk ada yang dikembalikan. Cuma karena size-nya yang tidak bagus, plastik wrapping-nya yang molor, tidak ada stiker dan lain sebagainya. Gitu, seketat itu kalau kirim ke supermarket. Gitu. Nah, jadi tergantung sekarang target pasarnya yang mana, boleh dicoba marketnya yang cocok dibangga. Bisa dibantu next. Nah, ini contoh. Nah, ini karena mereka terlalu sibuk, jadi anak-anak PKL di tempat kami kita ajarkan untuk berwirausaha. Jadi kita edukasi anak-anak muda untuk menjadi wirausaha, menjadi pelaku usaha. Kenapa? Karena sarjana pertanian harus bisa membuat usaha sendiri. Benar ya? Mereka bisa menghasilkan kebun, mereka punya kebun misalnya. Kenapa mereka jadi buruh tani? Kenapa tidak menjadi seorang entrepreneur lah bahasanya di dunia mereka sendiri. Gitu. Jadi kita edukasi caranya anak-anak PKL melakukan packing, terus melakukan sortasi, terus melakukan display, melakukan penawaran sampai mereka meletakkan produk yang mereka packing ke supermarketnya sendiri, supaya mereka merasakan begini loh kalau kirim ke supermarket. Gitu. Siap nggak? Siap harus siap memang seperti ini kalau misalnya mau kirim ke supermarket. Gitu. Bisa di next. Oke, ini beberapa produk yang memang sudah kita supply ke supermarket. Ada strawberry, cabai merah besar. Nah, ini packagingnya yang memang mereka minta sesuai dengan packagingnya mereka. Ada yang 200 gram, 150 gram. Selain bentuknya yang bagus, cantik, baik, rapi, kita harus terlabeling. Dan nah, ini yang tadi saya sampaikan, pokconya mereka tidak mau menggunakan packaging, tapi di wrapping juga menggunakan stiker press aja. Gitu. Karena ada beberapa supermarket yang memang less menggunakan plastik. Yang terakhir kita melakukan ekspor activity yang tadi sudah disampaikan. Kita pertama kali mau ekspor produk di tahun 2017 karena permintaan pasar waktu itu China lagi gempur-gempurnya mencari manggis dari Indonesia. Jadi kita ekspor yang pertama dari Bali yang mengirim manggis ke China. Sampai sekarang juga kita masih kirim, tetapi tidak cuma manggis, kita kirim salad, buah naga ke Eropa, kita kirim dry fruit juga ke Ceko, kita juga kirim mangosteen ke Singapura dan worldwide dan sebagainya. Ini contoh packaging dan juga contoh sortasinya. Bisa di next. Nah, jadi saya simpulkan target pasar dari Boskas Bali Organik Sumba itu adalah yang pertama pasar tradisional. Pasar tradisional itu biasanya barang-barang bekas sortiran. Biasanya dari supermarket barangnya balik, kita jual ke pasar tradisional. Di tempat petani barangnya yang tadi
tidak lolos SHC kita jual ke pasar tradisional. Karena kita punya supplier yang jualan seperti di sini ada pasar tradisional, pasar cokro, pasar dan lain sebagainya. Di sana kita ada supplier untuk jualin produk-produk yang itu sehingga kita tidak waste atau membuang limbah. Terus yang kedua kita masuk ke pasar modern. Pasar modern tadi yaitu supermarket dengan tantangannya, B2B, cafe, restoran dengan segi tantangan, kelebihan dan juga kekurangannya. Dan juga yang terakhir yaitu pasar online. Lebih menguntungkan jualan online, lebih menguntungkan buat marketnya sendiri, create your market gitu. Jadi kalau kalian punya market sendiri, kalian punya value, orang lain akan datang mencari kita, bukan kita yang bingung cari pasar. Tapi kalau kita punya values kita sendiri, kita tahu kita mau jualan apa, orang yang akan cari kita untuk beli produk, bukan kita yang harus mau mencari pasar. Benar ya? Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan perjalanan ke supermarketnya, bisa masuk ke supermarket atau bagaimana? Biar saya bisa cerita mulai dari mana? Cerita dari A sampai Z juga nggak apa-apa. Kalau cerita panjangan nanti kehabisan waktu. Nggak apa-apa. Awal mula masuk supermarket aja ya. Soalnya kalau mulai usaha. Supermarketnya apa Mbak di Kalimantan? Ya? Supermarketnya apa? GS. Apa? GS. Soalnya saya berada di kabupaten, jadi itu supermarketnya cuma baru ada satu brand, itu GS. Itu ada 2 cabang dan itu saya masukkan semua. Awal mula saya bisa masuk ke situ berawal dari ikut program YES. Tapi di program YES itu kan ada petani sama ada pengadaan apa? Kalau tanda tangan kontrak apa namanya? MOU. Iya, MOU. Tapi teman saya yang masuk. Saya coba-coba, iya dari saya coba-coba WhatsApp sama manajernya. Saya cari-cari tahu itu nomor manajernya. Saya tawarkan, saya kirimi gambar. Oh saya Cari peluang lah. Iya cari peluang di situ. Terus dia nanya, ini kemarin yang di Banjarmasin ya? Saya bingung jawabnya. Iya aja gitu. Padahal saya nggak tahu tuh di Banjarmasin ada apa gitu. Iya aja. Oh iya boleh masuk kayak gitu. Awalnya begitu. Akhirnya saya masuk. Terus sekarang sudah jadi langganan. Gimana paymentnya aman? Ya, Paymentnya sama SOP-nya? SOP-nya. SOP paymentnya sama atau TOP COD? term of payment. Iya. TOP. Pembayaran. Oh iya pembayaran itu. Ya sama kayak sebulan sekali kayak gitu. Sama. Itu konsinyasi atau beli putus Pak? Beli putus. Tadi cerita putus. Beli putus ya? Maksudnya konsinyasi itu kalau barangnya tidak laku dikembalikan, kalau beli putus dia bayar Ya waktu semuanya. awalnya memang dia bilang begitu, tapi selama ini saya ngirim barang nggak pernah dikembalikan Habis terus ya? Tapi Ya, berarti kontraknya konsinyasi. kontraknya. MOU Tergantung apa? permintaannya aja, saya nggak pakai MOU. Orang yang MOU kan teman saya, Oh, tapi saya yang masuk. jadi ibu kirim aja gitu. Iya, jadi tuh Pengusaha banget. iya, peluang banget soalnya nggak semua orang bisa masuk ke situ. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi gini Mbak, nah ini ya, ini clue ya. Kalau Mbak sendiri, itulah sulit kita. Iya, nggak Karena bisa kita masuk. begini ngawal. Makanya buat kelompok tani, PMPS koperasi jadi besar. Kami kan dicari, dikejar banyak supplier. Karena kita sudah Kita besar sampai kan. Gitu. nolakin. Sama kan Pak Manado bilang, ikan paus, kalau kita ikan kecil ikan paus sama besarnya. Ya kan, ikan paus punya ikan paus kan mikir. Iya. Dan kalau dia ikan kecil, nggak kelihatan ikan kecilnya. Gitu, makanya perlu bersatu. Komoditasnya apa, Bu? Hidroponik. Ya, Coy tadi ya? Iya Pak, selada. Selada pakai sama selada. Kalau yang ke supermarket baru seladanya. Harusnya bisa tuh, ini Mbak Alvina ya? Iya, supermarket juga Alvina. iya nanya sayuran yang lain juga, Berapa? cuma saya belum berani. Soalnya takut nggak bisa. Karena kualitasnya Iya, yang- iya, sama Tinggal kualitas. rajut aja ini sekarang sudah ada ini. Sudah apa namanya target pasarnya kan sudah ada. Enggak, maksudnya jangan sendiri-sendiri. Dari satu konsorsium. kayak misalnya Nah, kan Ya itu saya yang jadi kendala saya itu di sini. Bagaimana cara ngatur ini anggota saya supaya bisa diatur. Saya ini perlu ini, perlu itu. Mereka tuh punya pandangan sendiri gitu. Nah, yang bikin saya tuh susah untuk mengatur. Ayo kita gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengajak orang supaya
nurut, ibaratnya nurut ya kayak gitu kan. Terus Kalau- mereka punya, aku punya pasar sendiri, aku punya pandangan sendiri kayak gitu yang bikin saya susah untuk Kalau sekarang naik masih, gitu. kalau sekarang masih dapurnya sendiri. Iya sendiri. Berapa greenhouse? Lubang tanam aja ya soalnya. Iya. Bisa Iya. 15.000 lubang. 15.000 lubang Iya. tanam. Terus itu bisa sendiri semua. Sendiri semua. Oke, berarti belum mengajak mitra ya? Belum. Belum mengajak petani lain ya? Ngajaknya itu paling kalau petani tolong dong jualkan ini, nah itu baru saya cari pasarnya, paling cari ke yang lokal. Ya. Lokalnya ke pasar. Ya. Lokalnya ke pasar. Iya, pasar lokal. Baru yang kalau sama teman-teman cuman baru membantu aja, membantu jualkan. Belum buat badan hukum, kelompok tani belum ada, KWT belum ada. Belum. KWT itu Cuma seksi loh nanti di beberapa Pak Prabowo akan banyak banget support untuk KWT. Kalau bisa ya nanti aja cocok aja KWT buat. Coba saya jawab ya. Jadi sejarahnya bos dulu juga awalnya jualan kentang setahun, kentang aja sebelum jual yang lain, kentang aja. Itu pun kentang karena ada petani namanya Edi Juliana, dia paling kentang, nggak bisa jual, dikirim ke saya ya ekspor nih, kerja ekspor sih bu. Saya dulu nggak mau kerjanya lain, nggak mau kerjanya itu biru itu nggak mau, karena orangnya kecil, maaf bu. Sebagai pengusaha waktu itu 2017, ngapain ngerjain jualan cuma 2 juta, 3 juta, ekspor udah 100 juta, 2 juta sehari, gitu jualannya, asik kan? Kalau profit 20%, 10% udah 10 juta, 20 juta per hari profit, kan asik kerja ekspor. Aku kerja yang kecil-kecil, pusing. Pokoknya nggak mau fokus ekspor, tapi karena itu kan, karena kita sudah dikerja udah keren, dia datang bawa antar untuk menjualin, akhirnya sebuah divisi lagi nih pak. Jadi bos tes ini datang dari kecelakaan. Tidak strategi saya buat tuh mau usul, buat rencana, mau buat ini nggak ada. Semua by accident, semua by problem. Datangnya buat kentang, saya 300 kilo juga kentang. Hari pertama, biasanya bawa lagi 400 kilo, jadi dia panen sampai 3 ton gitu. Kan kalau dia panen sekalian tuh, hari ini panen, besok panen lagi, seminggu habis, kan gitu. Kan itu gak bagus buat kita, karena buat beli kita gak punya kentang lagi, betul ya? Nah, itu awalnya, tapi kita bisa jual habis kan, itu awalnya, habis. Setelah itu bingung kan ada kentang, bagaimana? Gak bagus akhirnya, ya udah fokus di kentang. Setelah itu masuk ke yang lain, yang lain. Nah caranya itu tadi gimana? Emang harus membuat community. Gitu. Caranya sih membuat KWT, aja yang mau saja, jangan aja yang nggak mau. Sulit memang kalau ada orang yang tidak mau gitu. Dan kalau yang nggak mau ini, jadi gini contoh, ada orang jual tomat kepada kita suka-suka gitu. Terus Pak sudah punya pasar tomat gitu. Terus dia sekarang besok bulan depan tidak ada tomat lagi, kan yang bahaya kan Mbak sebenarnya, betul ya? Lebih baik jual produk satu tapi continue daripada jual produk kan seperti tengah jadinya, ya kan? Kan nggak bagus gitu. Kenapa kita cari? Kenapa kita jadi pengusaha yang bisa membuat produk yang berkelanjutan? Solusi memang harus buat community, membuat organisasi dalam bentuk kelompok tani. Solusi kelompok tani ini bisa dinaikkan jadi koperasi, gitu. Karena koperasi itu kalau saya PKP ini tidak kena pajak, jadi enak jualannya, gitu. Jadi ke supermarket pun enak pajaknya. Ya, nggak PKP. Koperasi. Gitu. Jadi lebih enak. Terus badan hukumnya juga gimana ya koperasi itu ya? Karena buat saya, karena harusnya memang semua usaha itu koperasi. Dan misalnya Bung Hatta kan, makanya koperasi ada kementeriannya mbak, gitu. Nggak ada kementerian apa ya? Kementerian PT itu nggak ada. Jadi kementerian itu koperasi. Jadi kalau badan hukumnya kedepannya dibuat dan bentuk badan hukum koperasi selanjutnya. Gitu. Nah terus tadi terkait bagaimana mengajak orang itu, kalau saya sih kalau mbak pasti sudah punya pasarnya itu lebih mudah ngajak orang, kan sudah pegang pasar. Mereka punya konsep. Mbak mau dong, boleh, tapi saya bisa serap cuma selada, dalam selada ya, boleh konsisten di petaninya, ya saya dibayar. Kalau sudah mau, saya punya brokoli nih, warna brokoli yang saya kasih bibitnya, tanam brokoli. Jadi mbak saya lebih mau selada sama brokoli. Tanya ke supermarket, apa lagi butuh? Mbak bisa nggak tomat cherry? Berapa kebutuhan per minggu? Dulu cuma 10 kilo, 10 kilo, belum tadi nggak cukup, aja beli lagi. berarti waktu nanya dulu ke si Petani? lain marketnya itu berarti harus nunggu waktu ya, nanya dulu kan kebutuhannya apa baru kita siap dulu ya, berarti kan perlu waktu, nggak harus datang langsung. Enggak. Mereka mau menunggu. Kalau dari sudut pandang saya, supermarket itu adalah contoh. Kita koperasi petani muda keren, mereka akan pikir koperasi petani muda keren pasti setiap tahun punya stroberi. Walaupun musim nggak musim mereka akan punya stroberi. Karena kita kasih kontinuitas stroberi. Koperasi petani muda keren pasti akan punya brokoli, nggak akan putus. Karena sepanjang tahun dia nggak pernah putus
Jadi kalau udah kita punya 3 produk yang mereka maksudnya punya Menjadi identitas gitu ya. Nah, menjadi identitas gitu. Koperasi Penyimpan bisa supply sepanjang tahun tentang brokoli strawberry. Oke, next ke depannya kita punya kayak kemarin ada panenan paprika banyak, kita bisa bantu jualin. Oh ya udah kirim aja gitu. Karena mereka tahu kalau kita tuh pasarnya apa, kalau kita produknya benar-benar ada yang 3 main poin yang kita tawarin ke mereka. Gitu. Poinnya Mbak punya nama dulu di supermarket itu. Jadi kan supaya itu udah masuk. Saya udah benar. melihat kita gitu. Gitu. Tapi Mbak harus pastikan produk yang Mbak punya itu berkelanjutan. Jadi tidak ada supplier lain bisa masuk yang menggantikan Mbak. Oh maksud saya ya, jadi paham ya. Jadi itu. Jadi kalau orang cari kentang, strawberry, brokoli pasti ke koperasi Penyimpan ya. Tapi kalau cari yang lain, dia cari yang lain. Tapi kami bisa dapat mereka. Ya kami punya paprika dong. Besok bisa bantu jual. Oh bisa. Ada tomat beef waktu itu karena kaya nggak bisa jualin. Boleh nggak Bu kita coba tomat beef? Boleh, kirim aja. Jadi kita membangun kepercayaan. Jadi kita tidak bergaining power Mbak. Mereka butuh kita. Kita juga butuh mereka untuk gimana? Jadi mutualisme. Kalau selama ini kan kadang-kadang mereka bisa mana-mana pada sekolah kecil, si anak-anaknya. Ini abis itu ini lebih murah, pindah dia ke sini. Ini orang dia pindah ke sini. Gitu MT itu model itu. Jadi adu petani itu. Gitu. Beda diadu ya kami koperasi kita berbagai kita punya kontinuitas. Gitu. Contoh nih strawberry. Sekarang strawberry lagi murah karena kan paling dia kan panen berlimpah kan. Gitu. Harga 15.000 Pak. Gitu. Tapi kami beli 35.000 tetap petani kami. Karena besok saat ada 70.000 kami beli 35.000. Iya. Masih nggak? Di supermarket pun sama. MT pun gitu. Kita jual apa? 16.500 sepanjang tahun per 250 gram. Ada sekilo berapa? Sekilo berarti 60 ribuan. 60.000. Gitu jadi. Flat ya. Jadi saat supplier lain jual strawberry per kilo 200.000, kita tuh 60.000 senangnya. Supermarket itu paham ya maksudnya? Tapi supermarket butuh barang terus kontinuitas. Mereka nggak mungkin tidak jualan strawberry cuma gara-gara nggak ada panen. Dan saat ada strawberry masuk, mereka bisa tolak. Karena kalau kami tahu besok kami nggak kirim strawberry, dia takut. Ya. Karena strawberry itu sering nggak adanya daripada adanya. Strawberry itu yang panen raya paling 3 bulan setahun. Jadi besok bulan November, Desember, musim ini udah strawberry sudah langka sudah. Tapi mereka pasti dapat dari kami. Karena kami pakai teknologi singkup itu. Lihat kan ada singkup, tunnel gitu. Silakan diskusi lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin minta saran untuk usaha saya kemarin pernah mengalami. Kami kan produksi beras kemasan. Nah itu kemarin kami ada untuk program dari pemerintah daerah dengan dinas perdagangan. Diskoprida telepon beliau ke saya, bisa siapkan beras 2 ton untuk padi lokal Unggul Kurau, karena kan kami mau memperkenalkan produk beras lokal Unggul Kurau itu di setiap pasar murah setiap kecamatan. Kan mereka setiap ada kan ada program untuk inflasi nih, pengatasi inflasi. Oh bisa Pak, tapi untuk harga berapa Pak, kata saya kan. Untuk harga itu kami sekitar intinya yang di bawah dari harga jual kami yang biasa. Nah jadi misalkan kami 1 kilonya 18.000, mereka mintanya yang 11 atau 12 gitu ya. Nah 11 atau 12 itu saran dari Bapak sama Ibu, apakah kami harus menjual? Tapi kan itu ada keuntungan, maksudnya keuntungannya kamu beras kami nama. Iya terkenal kemana-mana, tapi kami harus rugi terlebih dahulu atau maaf kami tidak bisa kalau gitu. Maksudnya minta saran gimana menurut yang bagus. Terima kasih. Ini gue teman-teman ya. Ini quote pendek tapi vital. Bisnis buat cari untung, bukan cari muka. Dan setiap tahun juga dari pihak IKN juga mau kerjasama itu ngirim beras ke sana. Itu yang pertama ya. Iya, Bisnis buat cari untung, bukan cari muka. Karena banyak orang yang terkenal di mana-mana tapi bisnisnya belum untung. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa disiapkan dengan jual dia kecil, yang pecah, yang paham ya, gitu. Di green A-nya kita terjual harga 22, ini harga 14, 13, 14. Di greening gitu. Jadi mahal aja. Maaf aja. Jadi cewek kalau cantik, kalau wangi, tolak, semakin tolak tapi penasaran orang. Itu enggak? Karena kita punya kualitas. Ya akhirnya bisa. Kita sih malah bisa. Bayar tuh banyak partner sama saya. Banyak datang ke sini sampai dari Cina datang. Bisa suruh bayar. Semua, nah itu kan kita
continue, punya kualitas, punya komitmen. Karena kan kita dirusak oleh pasar impor dari Thailand, ekspor kan masuk tuh dia impor beras. Kayak kemarin aku bilang 10.000 aja katanya sebelumnya kan produk lokal unggul kita jadi Iya, harganya bisa jadi. Ya, memang jualan beras itu paling berat. iya kan itu Beras itu paling berat kalau premium karena saingannya banyak, saingannya murah-murah, lagi ada impor, lagi yang bermain Bio, macam-macam lah, oknum lah bermain semua. Itu challenge kita ditanya, saya udah di Gusti harus mau nanya ngobrol. Memang ya pas kita awalnya di orang ada itu poinnya, jadi matchmaker, buat market sendiri gitu. Jadi Pak Asper membangun relasi, masuk ke dinas, masuk ke perbankan, jual value. Bank Mandiri berapa ada di Kalimantan Selatan? Cari kepala cabangnya, cari direkturnya, level top, COP manajemennya gitu. Tawarin berasnya, masuk ke operasinya. kemarin Seperti itu caranya. Iya. Jadi itu kita masuk spesifik market. Jadi mereka kan lebih menghargai kita, gitu. MUI dengan dinas, melalui bupati, MUI dengan melalui gubernur, gitu. Kami itu yang melakukan dan mendaftar. Kami punya value gitu. Jadi saat orang jual beras, saat orang kemarin ada jeruk nih, saat orang jual jeruk 4.000, 3.000, kami bisa jual 25.000. Kami sudah juga tanya. Karena kami udah spesifik market, gitu. Karena ada kok orang yang berani beli jeruk 100.000 loh, banyak loh. Ekspatriat. Kita kadang-kadang salah pasar aja, gitu. Bukannya malah kita yang salah cari pasarnya, gitu. Ini kalau dijual di warung pinggir jalan, harganya berapa? 3.000. Kalau dijual di showcase di supermarket harganya berapa? 4.000. Di hotel bintang 5 berapa? Nah, paham maksudnya? Iya. Itu sama. Gitu. Berarti kita jadi market kita. Sudah paham ya? Sudah kebayang ya? Bisnisnya koperasi petani muda keren ya? Itu juga ada di brosur, jadi itu ada unit bisnis kita. Jadi kita back unit bisnis koperasi kita. Kita ada 10 unit bisnis. Ada pos, ada ekspor, ada pupuk, ada ayam, ada macam-macam. Jadi itu yang mensupply kita untuk ini kita itu jualan, kita itu budaya, kita itu pupuk, kita itu bibit dan sebagainya. Jadi kalau saya yakin sekali dengan kita bersatu, kita akan lebih mudah. Jadi semuanya punya perannya masing-masing. Kalau saya ngurusin beras, nanam padi, ngurusin beras, ngurusin sayur, ngurusin penjualan, ngurusin ekspor, waduh, mati berdiri itu pasti. Pasti tak keren itu. Nggak keren. Masing-masing. Maka saya bilang, tadi saya nggak ngurusin penjualan, nggak tahu. Makanya ngurusin penjualan udah 3 tahun ngurusin penjualan. Nggak ngurusin penjualan, tapi saya tahu omset turun, omset naik. Nah, itu aja paling. Kalau di bisnis ya, nggak ngurusin, nggak tahu. Kita sebagai pengusaha kurangilah kalau bisa pekerjaan tanggung jawab kita, gitu. Biar kita bisa fokus tidak tajam. Kalau kita fokus terlalu banyak kan nggak fokus jadinya. Gitu. Oke. Stiker PMK bikin itu laku, gila nggak? Keren nggak PMK? Dan Tepuk tangan buat PMK dong. Jadi kalau kami mas, orang malah justru isi stiker kita. Dia nggak mau. Kadang-kadang jangan isi stiker, pakai stiker kita aja gitu. Kalau kami nggak, pakai stiker PMK ya. Gitu. Soalnya masih brokoli. Karena kalau stiker PMK orang beli gitu. Itu malah terbalik dia. Karena mereka udah Apa bagaimana itu branding gitu? How to brand your product gitu. Ya itu kalau kami kan terkenalnya di Bali, kami suka nanam, kami suka aktivis lingkungan, kami pemberdayaan petani, itu brand yang terbangun. Jadi orang sadar petani muda keren, wah ini bagus nih. Brandnya humanity, bantu rakyat harus lindungi ibu kemarin itu. Itu brand yang udah nempel di orang Bali itu pengen. kalau mau white label nggak apa-apa, yang penting kita jualan harganya. Ya udah laku aja, kita ini nggak ngurus gitu. Nggak apa-apa. Yang penting produk Malah kami kalau habis. misalnya nggak pakai stiker, kita malah bisa ngurangin cost. Kan 50.000 ya per stiker. Kita harus punya apa namanya market investigasi gitu, harus sering bergaul, makanya banyak teman banyak rezeki gitu. Punya teman purchasing, punya teman chef di hotel, terus dia nanya, Gung, ada baby roman nggak? Susah banget cari nih. Oh iya ya, saya cari oh ternyata ada yang tanam nih, karena selama ini impor, baby spinach selama ini impor, bayarnya impor selama ini gitu. Kami cari tahu, ya sudah ada partner kami, Crop Nation namanya partner kami, kita punya partner, dia butuh baby spinach banyak, beli kan butuh baby spinach nggak ada yang tanam di Bali, bisa nggak? Waktu itu keren udah keren tanamkan, jadi dia imporkan bibit, dikasih kepada kami tanam, udah akhirnya begitu. Kuka melon nggak? Gitu kadangnya aneh-aneh gitu. Nah, coba dong kita jadi penasaran kenapa kok mereka cari kuka melon? Oh ternyata mereka ngambil dari ini nih. Kenapa nggak kita coba untuk tanam di sini dan lain sebagainya? Itu peluang buat kita gitu. Karena kan mungkin harganya bisa lebih kompetitif karena masuk 5 star, nggak ada orang yang punya produknya. Contoh kayak baby spinach juga. Gitu sih, lebih ke chefnya yang bertanya apakah kita punya produk yang memang lagi langka-langkanya atau susah.
bisa nggak tanam ini deh. Minta saran nih, kita punya usaha mirip sama namanya, bisa cek Juragan Sayur dan Buah. Nah, hampir sama. Apa mas? Juragan Sayur dan Buah. Pengikutnya juga hampir sama. Jadinya pengikutnya itu 12,9 ribu. Nah, tapi kita jualan khusus kalau yang paling banyak itu outlet. Orang datang ke outlet kita. Nah, karena outlet kita itu berada di kabupaten, jauh dari kota, mungkin jarang orang beli online. Jadinya kalau presentasi itu cuma 5% dalam per hari. Kalau keuntungan dalam per hari, kalau saya menganggap lumayan banyak ya, karena kita per hari itu dapat uang 3-5 juta untuk jualan sayur dan buah. Dan itu sama juga, tapi yang beda itu saya punya lahan sendiri. Karena kemarin itu kenapa kamu nggak buka lahan banyak? Karena sama kayak beli, kita kecewa sama teman yang kita udah janjian nanti kalau panen jualnya ke kita, yang kita kasih benih. Terus orang kan ingat karena memang ada yang beli lebih mahal mungkin. Nah, setelah itu kepikiran kenapa nggak bikin lahan banyak, kelola, jadinya nggak usah tergantung sama orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minta sarannya buat kita bisa masuk ke minimal ke rumah sakit, karena kan rumah sakit minimal dia harus ini ya, harus organik ya. Untuk sertifikat organik udah ada beli, tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Jadinya ini masih proses prima 3. Udah cek sampel dan semuanya memang organik. Dan kita juga ikut event-event kayak Green Innovation, terus kayak inovasi-inovasi, dan itu selalu juara. Kayak tingkat kabupaten juara 1, bahkan tingkat provinsi juara 1. Dan terakhir BI mengadakan, karena memang aware ya terhadap sistem pertanian berkelanjutan, kita juara 3 gara-gara kita nggak punya aplikasi. Orang punya aplikasi, dan saya nggak punya aplikasi yang kayak bos. Minta sarannya, penting nggak buat saya bikin aplikasi? Itu yang pertama. Yang kedua, cara buat kita masuk ke rumah sakit dan juga perusahaan besar. Jadinya kalau perusahaan udah ada beberapa, tapi cuma kecil-kecil beli kita dapat jatahnya. Tapi kita selalu layanan dengan kayak PT Antang Gunung Meratus, itu perusahaan. Dia cuma minta 1 bulan sekali, nggak tahu kenapa. Tapi kita layani dengan sepenuh hati. Nah itu minta sarannya gimana buat bisa grow up lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, saya jawab nih. Yang pertama, penting tidak pakai aplikasi. Untuk tahun 2024, apps sudah tidak relevan lagi. 2018 sampai 2022, kenapa kami melejit? Bahkan S Venture yang danai investasi uang dulu sama Tokopedia, danai kami investasi gue ditolak, gue bilang, saya tolak. Terus Grab Venture investasi, zaman-zamannya startup lagi naik lah, sampai ke sini. Kami sampai sekarang masih buat trading sendiri. Itu zaman aplikasi itu kita ada di Play Store, ada di App Store, namanya BosPress apps kita. Terus lama-lama apps itu tidak relevan lagi, semuanya tumbang. Sayurbox tumbang, Sunnyhub tumbang, semua tumbang. Sekarang fokus kami di web apps. Web apps itu bisa dibuka di web, bisa kayak orang nggak perlu install. Karena orang malas kan, malas install aplikasi, malas nggak? Malas kan? Kalau buka di web, klik, kan sekarang orang landing page semua mainnya kan, landing page langsung lari ke WhatsApp, betul ya? Coba lihat pola sekarang, orang iklan di Facebook, iklan di Instagram, masuk landing page WhatsApp, masuk landing WhatsApp transaksi belanja kirim, bener ya? Udah berubah sekarang. Jadi dunia IT itu sekarang apps sudah nggak relevan lagi. Saya pelaku mas. Jadi kalau mas buat penting, tadi buatnya web apps, buat website dan bentuk apps. Gimana bikinnya? Kami bisa bantu. Kami punya developernya. Itu tadi udah saya. Biaya nggak begitu mahal. Lu bisa kontakkan tektokan. Ya, selesai. Case close. Oke, penting. Nggak urgent tapi important. Tidak urgent tapi important. Sebagai brandingmu, exposure-mu, gitu. Biar Juragan Sayur, Kalsel, brand kayak kami bosnya udah punya brand melekat ya. Jual sayur, belanja sayur online, bos itu pasti di Bali. Bahkan waktu Sunnyhub masuk Bali 2020, saya mau masuk Bali, kami pergi besmakin. Semua modul kami pakai sama dia. Influencer kami pakai sama dia. Contoh ada pasti ATM banget. Kami mas kita gerak itu pasti itu organik gitu. Nggak pakai kita lagi organik. Testimoni kami lihat sampai 15. Satu testimoni berapa itu? Hampir 50 kan? Berapa itu? Banyak sekali testimoni. Kalau kami bukan buat gitu. Nggak ada. Itu organik. Nah terus itu yang pertama. Jadi penting buat aplikasi, penting buat web apps, website. Instagram penting. Web apps penting. Karena dari Instagram adanya ke web
dari dulu aja ke WebS baru jualan, ya gitu. Gimana caranya? Saya kasih konteks developer kami, selesai case close. Yang kedua, masuk rumah sakit. Kami pernah masuk rumah sakit 2 kali, setelah itu kami nggak masuk lagi. Jadi yang pertama, prosesnya harus melalui tender, RPSI, pengadaan. Harus masuk ke tender, gitu. Harus punya badan hukum usaha, harus PKP, dan sebagainya. Biasanya harus 2 tahun pernah mengikuti bla bla bla. Kalau kami punya teman yang khusus di sana, PM kan punya tim yang khusus ikut lelang, gitu. Tim kita, orangnya itu, yang belakang itu. Ini orangnya, nah ini orangnya, itu orangnya. Tapi sekarang dia hilang, karena kena sekian 1 miliar, pusing. Tender, kalau dia bisa COVID. Nah, jadi dia, kami pernah ngeladenin, jadi saat dia menang tender, diserahkan koperasi, kami yang handle. Rumah sakit Tabanan RSUD, besar rumah sakitnya. Total nilai proyek angka 1,4 miliar setahun. Pernah dulu, rumah sakit itu average 7 juta sampai 5M lah per tahun belanjanya. Untuk sayur buah ya, di luar susu, di luar ini ya. Nah, tantangan kami rumah sakit sulitnya apa mas? Satu, saat kita menang tender, saat kita mengalahkan, jadi rumah sakit itu kalau di daerah biasanya sudah udah dipegang oleh jagoan-jagoannya bupati. Ya, orang dalam perdanya bupati, rumah sakit, terus sekolah, yang ada pengadaan bisa udah dipegang. Nah, suatu ketika kita mengalahkan orang dalam ini, apa yang terjadi? Kita diobrak-abrik di rumah sakit. Contoh nih, kami ngirim pepaya harus pas pepaya lebarnya sekian senti itu ini mas, diukur. Telur harus 50 gram, ditimbang satu-satu. Kami ngirim 20 gram, ditimbang satu-satu. Kurang ajar. Setahun kami begitu, menderita kami. Akhirnya udah nggak masuk rumah sakit lagi. Dulu kami 2 kali tuh dari rumah sakit Tabanan. Untungnya profitnya seberapa hanya buntu gara-gara banyak barang loss gitu. Semangka melon itu pasti dikupas kan? Dikupas. Yang di kami ya, beda-beda dari kasar mungkin berbeda. Tapi kalau pengalaman saya, mending paling bagus itu direct selling yang mas lakukan sekarang. Itu sudah paling benar bisnis. Cash and carry cash di depan. Dan lumayan setahun mas. Kerjaan Januari, Februari, Maret, April. Kalau B2B masih 1 bulan. Ya, MT masih 1,5 bulan. Ini setahun gila. Gede memang 1,5 miliar setahun, tapi kan kita modalnya berapa ini? Maka kita bisa beli modalnya cuma 80 juta, dapat biaya 1,5 miliar, itu 7 juta. Tapi persaingannya nggak begitu, banyak banget lossnya nih. Gitu. Yang operasionalnya itu paling Overheadnya besar. Tapi saya nggak dapat aku di. Tapi silakan coba, karena kalau melalui akan mengalami itu. Kalau saya sekarang mau ikut tender, kalau yang barang-barang yang tidak fresh, Nikiko nih, soal mami tender saya ikut. Karena risiko saya kecil, beras, tender ikut bisa, barang beras, karena nggak ada risiko. Tapi kalau fresh product itu, wah risiko sekali. Sekarang stok barang banyak, ditolak, nggak laku, wah rusak dan sebagainya. Gitu. Kalau rumah sakit itu operasi tidak cuma sayur buah mas, sampai TV tahu ya, sampai pulau, gitu, sampai daging, itu harus kita penuhi. Saran saya, mending mas masuk ke corporate. Seperti mungkin kalau di Freeport, kalau di Papua ada Freeport, kalau di Kalimantan Timur ada perusahaan tambang, kita masuk ke sana daripada masuk ke instansi pemerintah, karena pasti akan bertarung dengan orang dalamnya mereka. Kecuali mas bisa lobby bupati, punya bupati, punya sepupu bupati, punya lobby, kan terjadi banyak. Saya punya bupati, punya ipar saya tidak, tapi saya nggak pernah main di pemerintah. Saya jadi pengusaha mandiri, nggak mau minta proyek. Proyek pun kan nasional semua. Itu pun bukan karena minta kerja, karena kita diminta perang. Taruh lah gitu. Seperti itu. Cip, terima kasih. Intinya bisnis itu lebih bagus cash and carry kalau bisa. Itu paling benar. Jadi you must bisnis kenapa hidup? Karena ada cash flow, aliran uang. Kita hidup karena darah mengalir kan. Kalau darah kita sebulan diam nih, bayangkan ya. Hidup gak kita? Bisnis kalau sebulan diutangin, ini semua utang sebulan, mati kita mas. Mati. Ya, makanya ini. Kalau kami ini, ujung namanya apa? Bos stress. Bos box, online. What the fuck dengan B2B, what the fuck dengan MT, what the fuck dengan bos stress. Karena ini uangnya di depan. mereka PO seminggu udah transfer duluan. Gitu. Yang lain baru bonus aja ini.
Emang maunya kalau dihitung sebulan gedean ini, mungkin lebih dari ratusan juta ini ratusan juta. Tapi ini enak nih, walaupun cuma 3 juta, 5 juta, per hari 3 uang, itu uang ya. Ada cash flow kalau mengalir, gitu. Hati-hati bisnis di retail tuh, cash harus di depan. Jangan cari muka, cari untung. Bisnis buat cari untung, buat cari muka. Kelihatan keren loh, pegang rumah sakit ini. Ayo lah semua keren banget. Ini pegang rumah 10 miliar, sekarang kolaps, hilang. Ada kabar, dia saya udah PMK, nggak ada kabar, hilang lagi. Karena dia kejar, banyak proyek yang bisa handle, dan proyek itu kan mengerikan. Kalau udah ini bersaing gitu dengan orang dalam. Tender 800 juta, udah dipaku nih. Kita jual, kita belajar 750, kita menang, tapi kan kita mabuk. Iya nggak? Apa? 2022 Ikut ya, pokoknya aja. Karena hilang ya. Ya, Surah Mardian saya tahu sih, Surah Mardian tidak berani muncul, dan itu berani muncul. Karena itu karena tender, kapok ya main tender tidak. Terlalu ambisi karena covid, terus dia kena penalti, karena tender kalau nggak ini kena penalti mas. 15% itu, gede. Kalau dari 1 miliar, 150 juta loh. Tinggal dia. Iya, belum lagi kena persen per mil kan lagi. Oh, sorry. Kalau yang hotel mungkin juga ada penalti juga. Tapi ini kita nggak pernah ada ya. Enggak sih, kalau hotel tergantung kita maunya kayak gimana nih mereka. Mereka kan ikutin kita pasti. Jadi kalau hotel kadang nggak bisa ini, oh ya udah kita yang ngapain kita gimana mau sellingnya kemana. Jadi kita buat kebijakan, mereka kasih pemerintah mereka butuh gimana. Kalau di luar tender kita masih komunikasi, masih bisa negosiasi. Tapi kalau tender udah fix tuh mas, segini speknya segini. Karena tercantum di SPK tender kan. Memang telur itu 50 gram per telur. Itu kita ngikutin. Susah kita negosiasi karena apa? Dia orang dalamnya kita ambil alih dulu kan. Pengalaman saya. Tapi kalau hotel, restoran, Kalau MT hotel nanti datangnya tepat waktu, barangnya fresh tidak busuk, sama pas mau mereka olah produknya bagus-bagus. Nggak perlu harus ada segini gram, enggak, karena mereka kan olah untuk masakan. Yang penting datangnya tepat waktu aja. Misalnya kadang mereka nelfon, kirim dong 4 pagi soalnya ada tamu atau breakfast gitu kadang. Itu harus bisa kita nyambung. kirim, senang nggak dia? Senang kan mereka pakai, oh mereka supplier ini bisa diandalkan nih walaupun di dapurnya mendadak gitu. Itu added value-nya. Jadi nggak ini apa namanya, nggak perlu ada branding, itu bagusnya, cuman ya itu aja kekurangannya. Pada saat mereka telepon mendadak kita harus siap untuk kirim. Paling enak itu kirim di luar online, hotel ya, hotel, sama restoran. Karena kita nggak perlu branding, nggak perlu packing, udah free aja. Keranjang, taruh. Dan produknya bisa super dua, bisa green bean, sama sana. Mereka bilang nggak usah diproses deh, biar nggak sampai sini busuk karena mau di penyimpanan cara mereka gitu. Nanti kita proses di sini. Kadang waktu itu kentang minta dikirimnya yang nggak dicuci, mau di ini. Kalau kentang masih ada itu nggak lama simpan. Kalau di sini dia lebih gampang lah kita kalau hotel. Kemarin kan pabrika, Paman Madu, kalau supermarket dia harus bisa duduk mas, kan nanya kan? Iya. Itu kalau jatuh itu nggak bisa, tapi hotel masih bisa masuk. Ya kan harganya kadang-kadang lebih mahal hotel. Gitu. Kan lebih enak kirim ke hotel. Terima kasih kepada Beli Agung dan Mbak Dwi ya yang sudah menyampaikan materinya juga banyak sekali seri pengalaman yang saya yakin kawan-kawan ini sudah terinspirasi, juga banyak bisa membandingkan dengan case-case kasus-kasusnya yang telah dialami selama ini, yang mungkin bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Nah inilah tujuan dari kami ya, membawa kawan-kawan semua bisa ke sini ketemu langsung dengan Beli Agung dan juga pihak partnersnya. Nah, tinggal satu pertanyaan. Jadi pertanyaan saya ini bukan untuk Beli Agung sama Mbak Dwi, tapi pertanyaan buat kawan-kawan. Ayo, apa tebak? Iya. Sebenarnya simpel ya, satu aja. Siapa kira-kira yang mau jadi the next Beli Agung tapi di Kalsel? Who wants to be next Beli Agung in Kalsel? Karena kita perlu auto bergerak. Karena kalau kita auto bergerak di Kalsel nggak akan jalan. Ya. Dan di sini tantangan saya pertama pada kawan-kawan, bawakan saya pengurusnya, ketua, pengurus, anggota 9 orang. Nanti saya berkomitmen pada kawan-kawan semua, saya berikan operasi. Saya bikinkan kooperasi
pegang untuk ngasih semua programnya minimal prioritas buat kawan-kawan semua. Woi. Itu tantangan saya itu karena ini Direkam. jadi saya kan berusaha keras ya, jadi semua kembali lagi tapi tetap akan saya berusahakan karena ini memang kita kedepannya memang harus ke petani milenial, kita ke daerah bencana dan itu memang sudah ini ya, sudah banyak terutama pimpinan kami itu sudah mulai sangat menginstal dalam petani milenial. Nah jadi itu tantangannya, jadi bawakan saya nama-nama pengurusnya. Koperasi cukup 10 orang sekarang. Ya, 9 Oh 9 ya? Dikit. Kalau walaupun saya 60, 70 banyak sekali. saya bikinkan tahun 2025 dan juga beberapa fasilitas tentunya ya, pelatihan ya pasti pelatihan, kemudian nanti fasilitas dari bidang lain lah, nanti akan saya lobby langsung dengan bidang-bidangnya gitu. Nanti saya tanyakan lagi nih, nanti baru penutupan di Jimbaran ini tantangan utamanya. Iya. Kalau ada jawabannya berarti saya tunggu lagi di lusa ya. Karena sudah terpenuhi teman-teman. Iya. Buat sayur tadi mas. Ya karena sudah ada sudah ada jasa alsin, sudah ada padi penangkaran, Sayur sudah ada sayur, tinggal wadah. Iya. Dan wadah ada. Ya karena ini kalau nggak dimulai, kalau nggak ada wadah nggak mulai. Nah kalau sudah ada wadah, tentunya kan perlu nanti kalau kita bisa mulai itu kan harus banyak bertemu. Nah karena memang kalau kita bertemu tuh banyak nanti ini ya apa ide-idenya ya, ide udah informasi-informasi penting itu mudah disampaikan. Kalau kita nggak ketemu ya setelah selesai ya hilang. Kalau kita setelah selesai nggak ketemu ya hilang. Nah itu ya. Jadi tantangan saya nih khusus. Karena saya jadi kocalku ya, siapa nggak mungkin saya nunjuk si A ini harus jadi ini nggak bisa. Karena kalau setelah itu nanti itu settingan itu kan tapi nggak original. Nah, jadi kalau kita harus tunggu dulu nih. Saya lihat dulu lah. Oh jadi kami sendiri yang berbuat. Iya dong, masa saya yang nunjuk? Oke. Jadi sistemnya di kelasnya koperasi provinsi. Koperasi tingkat provinsi. Provinsi. Ya. Langsung di